Seorang pengemudi ojek daring di Pekanbaru Riau yang dianiaya oleh pengguna jasanya. Penganiayaan ini diduga hanya dipicu karena masalah sepele di mana sopir telat tiba atau sampai di lokasi titik pesanan. Kita simak liputannya. Pria yang terekam CCTV warga ini seketika naik pitam pada pengemudi ojek daring di Pekanbaru Riau. Tinju yang diarahkannya pada kepala pengemudi ojek ternyata berawal dari masalah sepele. Pelaku sebagai pengguna jasa ojek daring itu kesal korban datang terlambat karena titik penjemputan tidak sesuai. Video yang tersebar di media sosial itu membuat rekan sesama ojek daring geram dan beramai-ramai mencari pelaku ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban. Jadinya perselisihan, driver kami mengalami pemukulan di wajah. Orderannya bagi yang order itu titiknya tidak tepat, titik penjemputannya gitu. Agak melenceng sedikit. Nah, jadi wajar mungkin komunikasi yang terjadi untuk menjelaskan di mana jemputnya, ada bahasa-bahasa yang tidak enak, sampailah terjadi kejadian yang seperti itu. Kini korban telah melaporkan kejadian itu ke polisi dan meminta pelaku segera ditangkap. Petugas juga mengimbau warga agar selalu menyikapi masalah dengan kepala dingin agar hal serupa tak terulang kembali. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Nah, jadi bukan main-main terhadap pelaku tindak kekerasan, pasti ada sanksi hukuman pidananya. Itu kalau dari sisi hukum di dunia begitu ya. Kita tanya ke Ustaz Erik. Ustaz, kalau dari hukum Islam sendiri seperti apa orang yang suka menganiaya? Ya tentu itu zalim, maksudnya zalim. Yang menganiaya itu, kalau yang tadi saya lihat kasusnya itu babnya itu tahakum bin nafs. Jadi main hakim sendiri ya. Jadi dia mengalami sebuah peristiwa yang kemudian dia mengambil keputusan sendiri dan melakukan eksekusi terhadap apa-apa yang difikirkannya. Nah, ini kan sebetulnya kalau di dalam agama itu dia tidak berlaku adil ya. Seharusnya dia melihat dulu duduk perkaranya apa asal asbab yang membuat itu terjadi, dan kemudian barulah bisa diambil sebuah analisanya, diambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata ini terjadi karena ini. Nah, jadi kan di situ baru kita bisa melihat kesalahannya siapa. Kemudian ketika tahu juga ini kesalahan siapa, kalau dalam agama itu siapa yang kemudian bisa mengambil ya yang namanya kebijakan keputusan itu seorang hakim gitu. Nah, makanya kita tidak boleh kemudian kalau dalam kondisi konflik sosial atau ada orang dengan orang yang lainnya kemudian mengambil main hakim sendiri, apalagi dengan kekerasan. Jadi masuknya itu adalah penganiayaan atau kezaliman. Nah, inti dari ini semuanya kan sebetulnya amarah gitu ya. Jadi bahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang kemudian bisa Rasul berikan kepada dia agar supaya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah ya, kamu akan masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi artinya ketika orang itu dikuasai oleh marahnya, bahkan seorang hakim ya, la yaqdiyana hakamun baina isnaini wa huwa ghadban. Jadi nggak bisa seorang hakim memutuskan perkara antara kedua orang ketika dia marah. Itu juga nggak bisa. Jadi bayangkan saking marah ini betapa akan menghasilkan sesuatu yang buruk gitu. Makanya nggak bisa ya memutuskan dalam kondisi marah. Bahkan seorang hakim yang seharusnya memutuskan sesuatu, kalau dia dalam kondisi marah dia tidak boleh memutuskan apapun. Gitu. Nah, bicara dari akar permasalahan Ustaz, ini kan karena masalah sepele ya, karena masalah aplikasi penjemputan Ustaz. Memang ini bisa dikatakan sebagai bad effect yang beriringan. Ketika kita sekarang serba mudah, serba cepat gitu Ustaz, sehingga membuat kita juga akhirnya terlena untuk berlatih sabar. Nah, kira-kira Ustaz mungkin bisa mengingatkan kepada kita, siraman rohani lagi buat kita, kira-kira sepenting apa menjadi orang yang lebih sabar, dan seperti apa Islam menganjurkan kita agar tidak mudah melepaskan emosi. Ya tentu ya, sifat sabar itu adalah sifat yang kemudian salah satu jaminan di surga itu. Jadi kalau kita lihat
bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bayangkan kalau misalnya kita di dunia ingin dibersamai oleh Allah. Kan kalau kita dibersamai Mas Jemi gitu dibersamai oleh presiden juga seneng kan. Kemana-mana pasti VVIP lah karena dibersamai orang yang penting kan. Dibersamai sama siapa? Number one in the world gitu ya. Sama presiden Amerika atau sama presiden itu kan pasti kita langsung VVIP kan. Nah ini dibersamai oleh Allah. Makanya innallaha ma'as-sabirin, Allah membersamai kita ketika kita sedang apa? Kita sabar. Nah makanya sabar ini menjadi penting sekali. Sobaro itu adalah menahan apa yang ditahan, dampak buruk yang akan muncul dari kita. Ya pikiran buruk itu karena nggak sabar. Ucapan buruk itu karena nggak sabar. Perlakuan buruk itu karena nggak sabar. Semua yang buruk-buruk yang keluar dari kita itu karena nggak sabar. Karenanya orang yang sabar munculnya adalah kebaikan. Ya, walaupun dalam kondisi dia didolimi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dilempar batu, dahinya berdarah, ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk membalasnya tanpa dosa sedikit pun, Rasulullah menyatakan bahwa jangan wahai Jibril. Mereka hanya orang-orang yang tidak paham. Suatu hari nanti anak-anak mereka lah yang menjadi pembela-pembela agama, kata Rasulullah SAW. Nah itulah sebetulnya makhluk yang mulia Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah la'ala khuluqin azim. Akhlaknya di atas akhlak yang agung. Nah itulah orang yang kemudian kita lihat bagaimana bisa mengelola emosinya, mengelola nafsunya dengan membungkusnya dengan kesabaran. Baik, Ustaz, ini item berita terkait dengan kekerasan tadi sekaligus sebagai penutup dalam tausiah ini. Dan terima kasih banyak dalam penutup kembali mengingatkan kita akan ternyata sepenting itu ya kesabaran dan juga hikmah pahala yang dijanjikan oleh Allah di balik menahan rasa emosi. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas waktu dan juga tausiahnya. Semoga berkah buat Ustaz dan juga kita semua pemirsa Ajwa TV. Semoga dapat kembali bertemu dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.